Pulau Morotai terbentuk pada masa jutaan tahun silam. Proses pembentukan alam yang terjadi pada zaman prasejarah ini telah memberikan kekayaan peninggalan berupa gua-gua yang terdapat di Pulau Morotai. Diduga bahwa nenek moyang manusia purba Pulau Morotai tinggal di dalam gua-gua purba ini. Hal ini berkaitan dengan ditemukannya artefak purba di lokasi tersebut. Nah, ini adalah tulang manusia yang berserakat di Desa Rahmat. Nah, ini adalah tulang-tulang yang berserakat. Sejarah mengenai asal-muasal orang Morotai dapat diketahui dari cerita seorang tokoh tua Pulau Morotai. Penduduk Pulau Morotai yang asli itu berasalnya dari Halmahera. Jadi dari Halmahera ini itu tergantung ada dari dua suku, yaitu suku Tobelo berasalnya dari Tobelo dan suku Galela berasalnya dari Galela. Sehingga bahasanya memang cuma dua, karena di Pulau Morotai ini bahasanya cuma dua. Hanya di setiap desa yang memang di tepi pantai yang berombak, itu kalau mereka berbicara suaranya keras-keras. Itu karena dengan adanya keadaan. Kalau di desa yang mereka tinggal itu tidak berombak, berarti suaranya sedang-sedang aja gitu. Jadi memang pergaulan antara kedua suku ini itu cukup bagus. Karena memang ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam. Tapi karena mereka sudah ada hubungan keluarga satu dengan yang lain. Masyarakat setempat juga sampai sekarang masih percaya dengan cerita lama mengenai adanya makhluk halus yang menghuni Pulau Morotai. Kepercayaan tersebut sampai sekarang masih diyakini oleh sebagian besar penduduk Morotai dan merupakan bagian dari kekayaan budaya lokal. Pada abad ke-15 dan 16, Morotai berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate yang berkuasa. Merupakan inti sebuah kawasan besar bernama Moro yang termasuk pulau dan pesisir Halmahera yang dekat dengan Morotai ke selatan. Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Maluku tahun 1511 dan segera memperlihatkan karakternya sebagai bangsa penjajah. Karena serakah dan merugikan rakyat Maluku, pada tahun 1574, Sultan Babulah dari Ternate berhasil mengalahkan Portugis dan mengusirnya keluar dari tanah Maluku. Setelah VOC bangkrut pada akhir abad ke-18, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC. Pemerintah kolonial Belanda mampu mengatasi perlawanan rakyat di berbagai daerah dengan korban yang tidak sedikit. Maka pada tahun 1830 mereka menerapkan sistem tanam paksa. Dalam sistem ini, penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu. Hasil tanam paksa itu kemudian diekspor ke Eropa dan memberikan keuntungan yang besar kepada pemerintah kolonial Belanda.
Sebagai bagian dari ofensif militer untuk menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara, Jepang mendarat di Morotai pada tahun 1942. Pada tanggal 15 September 1944, tentara sekutu menyerang Morotai. Pasukan Jepang mundur ke hutan-hutan di Morotai. Tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia mengproklamirkan kemerdekaan negerinya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Gema proklamasi berkumandang ke segenap negeri, termasuk di Morotai. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda dan mengembalikannya ke pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia. Pada saat itu juga dibentuk Komando Mandala untuk melaksanakan persiapan dan penyelenggaraan operasi militer merebut kembali Irian Barat. Pulau Morotai dijadikan sebagai salah satu basis militer untuk melakukan infiltrasi dan penyerangan ke Irian Barat. Sejarah panjang Pulau Morotai meninggalkan jejak yang bisa dilihat dan ditemukan hingga saat ini. Perlu dipelihara dan dirawat dengan baik agar bisa tetap dikenang oleh generasi demi generasi sepanjang masa. Peninggalan-peninggalan itu adalah berupa peninggalan sejarah budaya masa prasejarah, peninggalan Perang Dunia Kedua, peninggalan revolusi kemerdekaan, dan peninggalan operasi pembebasan Irian Barat.